بهما تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'ala an-nasi zamanun yastakhfi al-mu'minun fihim kama yastakhfi al-munafiqu fikum al-yawm. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد الشعيري الشيرازي المعدل حدثنا حمزة بن جعفر الشيرازي حدثنا محمد بن سويد حدثنا إسماعيل بن عياس عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يصلوا في آخر الزمن في مساجدهم فلا يكون فيهم مؤمن. قلت يا رسول الله ويكون فيهم منافقين؟ قال نعم أظهر من اليوم فيكم. صدق الله. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dari kitabnya Dr. Aid Al-Qarni tentang 30 tanda orang-orang munafik. Kita sudah sampai pada nomor yang ke-22 dan yang ke-23. Maka sekarang kita masuk pada nomor yang ke-24. Sebelum kita lanjut, kata Nabi dalam satu hadis ditulis oleh seorang ulama dalam kitabnya Sifatun Nifaq wa Na'tul Munafiqin minas sunani al-ma'thura an Rasulillah, Dr. Amir Hasan Sabri. Beliau menuliskan, menukil dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam poin sekian banyak hadis itu beliau tulis satu, kata beliau, di antara sekian banyak poin, zuhur nifaq fi akhir zaman, munculnya orang-orang munafik di akhir zaman. Nabi kata dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Jabir, kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun yastakhfi al-mu'min fihim. Akan datang satu masa kepada kalian, satu masa, kata Nabi, yastakhfi al-mu'min fihim. Di dalam kondisi tersebut, di dalam masa tersebut, orang-orang mukmin menyembunyikan keimanan mereka. Kama yastakhfil munafiq fikumul yawm. Seperti halnya orang-orang munafik yang menyembunyikan kenifakannya di antara kalian hari ini. Di dalam riwayat yang lain, Huzaifah mengatakan dan mendengar baginda Nabi Muhammad SAW berkata, yushiku an yusallu fi akhir zaman. Aku khawatir dan ragu akan muncul orang-orang yang salat, kata Nabi, fi masajidihim, di masjid-masjid mereka, fala yakunu fihim mu'minun, tapi di antara mereka yang salat itu tidak ada yang beriman. Oh, ini kekhawatiran Nabi. Qultu ya Rasulullah wa yakunu fihim munafiqin, apakah di antara mereka ada orang-orang munafik? Qala na'am, kata Nabi, ya. Azharu minal yaumi fikum, hari ini aku tampakkan kepada kalian orang-orang munafik tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Aid Al-Qarni sebagai tanda-tanda orang munafik, berkata seorang penyair dalam tulisannya, man yahud yashulil hawan alaihi mali jurhin bimaitin ilab. Barang siapa yang lemah, maka akan mudah dikembalikan ia bagaikan mayat. Maka apakah luka yang ada pada mayat itu menyakitkan? Artinya orang-orang beriman lemah dengan keimanan mereka, tetapi orang-orang munafik mampu melemahkan orang-orang beriman di antara mereka.
Pada poin yang ke-24 kata Dr. A'id Al-Qarni adalah karakter orang munafik lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan lupa adalah pertanyaan yang mendasar. Tapi kan kalau lupa tidak ada masalah Pak Ustaz. Kata siapa? Dia lupa ni ada hal. Lupa kepada Allah atau melupakan Allah. Itu dia poinnya. Kalau dia lupa kepada Allah dalam arti melupakan Allah, dan ini adalah qasdan wa amdan, dia sengaja. Artinya dia sengaja mengenyampingkan Allah dalam setiap urusannya. Istilah orang yang tidak punya atau orang yang tidak ada Allah di dalam hidupnya adalah manusia yang lemah seperti mayat yang berjalan. Jadi kita nih, manusia orang-orang beriman ini bisa dikatakan beriman kalau kita punya iman. Bisa dikatakan beriman kalau kita mengakui keimanan kepada Allah. Tapi kalau kita tak iman kepada Allah, apa yang mau dikatakan? Siapa yang mengaku beriman? Kata Nabi, orang yang mengaku beriman tapi sementara dia tidak beriman kepada Allah, la yu'min. Dia bukan orang beriman. Orang yang mengaku beriman tetapi tidak percaya kepada Allah dan tidak menghadirkan Allah dalam setiap kehidupannya, la yu'min, bukan orang beriman. Ada orang-orang yang sengaja melupakan Allah, ada. Siapapun mereka, dalam setiap aktivitas apapun mereka. Bahkan orang yang keluar dari masjid sekalipun niatnya untuk salat, tapi dalam perjalanan dia tidak niat karena Allah, jangan salah, mereka tidak mati dalam keadaan beriman. Mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Kenapa demikian? Mereka keluar bukan karena Allah. Justru kalau mereka keluar ada unsur yang lain, maka mereka terjerumus dalam kefasikan, melupakan Allah. Ini kata Dr. A'id Al-Qarni. Maka kata Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 67, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Nasinahum, kata Allah, kami melupakan mereka. Kenapa kami melupakan mereka? Karena mereka melupakan kami. Bagaimana cara Allah melupakan kita? Tidak mengindahkan orang-orang. Kalau Allah tidak mengindahkan kita, tidak mengijabah permintaan kita, tidak melihat kita. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kalau Allah sudah tidak mengindahkan seseorang, kalau Allah sudah tidak memperhatikan satu manusia, kalau Allah sudah melupakan bahwa dia adalah manusia, la yukallimuhumullah, dia tak akan pernah diajak berbicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak mau melihat mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, pelaku dosa besar. Apakah munafik, orang-orang munafik melakukan dosa kecil? Tidak. Orang munafik melakukan dosa besar. Karena para pelaku munafik nerakanya langsung Allah sebutkan. Satu-satunya, bukan satu-satunya, di antara beberapa perbuatan yang langsung Allah sebutkan nerakanya bagi mereka para pelakunya, satu, orang munafik nerakanya jahanam. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, neraka sakar. Allah sebutkan, malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, wa lam nut'imul miskin. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Langsung kata Allah, kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kami tidak solat, kami tidak kasih makan anak yatim. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi langsung kata, orang munafik jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Kata Allah, orang munafik kami masukkan dalam neraka jahanam. Tidak sampai di situ, bahkan Allah katakan lebih detail. Apa detailnya? Fid darkil asfal minan nar, di kerak-kerak api neraka jahanam kami taruh orang munafik. Jadi kalau orang yang melupakan Allah dengan sengaja, pada hakikatnya dia kufur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dia merasa tidak membutuhkan Allah dalam kehidupan dia. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah manusia hidup tanpa Allah? Tidak bisa. Ada contohnya, ada. Banyak orang-orang ilmuwan hari ini mereka terbesar otaknya. Tak sanggup berpikir lebih karena mereka mengunggulkan akal. Salah satu perbuatan dan ciri kaum munafik hari ini adalah meninggikan akal, merendahkan wahyu. Dan ini mereka dapat dari kelompok liberal dan sekuler. Akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan wahyu. Sehingga kami tidak butuh beriman kepada Allah untuk lebih cerdas. Memang untuk cerdas tidak butuh beriman kepada Allah, tidak butuh. Tetapi kecerdasan yang terukur, kecerdasan yang baik, kecerdasan yang menghasilkan akhlak mulia harus didasari pada iman.
Itu poin pentingnya. Jadi kalau hari ini kita melihat ada manusia cerdas tapi mereka mohon maaf pelaku kemungkaran, mereka berilmu tapi tak beriman. Maka poin penting kita di situ. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi dalam penyampaiannya beliau mengatakan betapa pentingnya ilmu digandeng dengan iman serta dengan amal. Kalau ilmu saja tanpa iman, maka orang tersebut akan sesat dan menyesatkan. Kalau iman tanpa ilmu juga sama, sehingga harus digandeng dua-duanya. Maka kata orang-orang munafik, akal lebih tinggi daripada iman, akal lebih tinggi daripada wahyu. Kami tak butuh Allah. Kapan kami butuh Allah? Pas lagi sholat. Makanya mereka katakan urusan sholat, urusan ibadah harus dipisah. Dunia, politik, perdagangan. Kemudian agama. Agama kalian temukan di masjid, ketika di pasar kami tidak butuh agama. Apa yang terjadi? Ketika pasar tanpa agama, ketika politik tanpa agama, ketika tata negara tanpa agama, hancur. Bahkan ketika manusia tanpa agama meniadakan Allah, manusia-manusia rakus yang bertebaran di muka bumi ini. Betapa tidak hancurnya negara kita kalau yang tumbuh adalah manusia tak beriman. Ini poin penting kita. Maka kata Dr. Ed Al-Qarni, salah satu karakter, dan itu terberat, orang yang sudah melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah, dia mesti tak akan mendapatkan ketenangan hidup, mesti. Maka kata baginda Nabi Muhammad, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa mencintai sesuatu maka ia akan banyak mengingatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Bagaimana kita bisa mengingat Allah sementara kita tidak cinta sama Allah? Bagaimana kok bisa kita tahu kita tidak cinta kepada Allah? Karena kita porsi dunia kita lebih banyak daripada porsi kita kepada Allah. Baca Quran kita sekali dalam setahun, itu pun ketika tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Salat kita ketika salat Jumat, itu pun kalau khusyuk. Sementara salat hari-hari kadang di rumah, kadang tidak, kadang tak salat. Boro-boro kita mau baca Quran, boro-boro kita mau baca hadis, Al-Quran saja kita tak pandang. Bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah sementara kelakuan kita lebih parah daripada binatang? Maka ini poin penting bagi kita. Kemudian yang ke-25 kata Dr. Ed Al-Qarni, mendustakan janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kita sebut. Hari ini manusia pelaku banyak yang melakukan sumpah atas nama Allah dan Rasulnya mengingkari. Banyak mereka yang berdusta atas Allah dan Rasulnya, banyak mengingkari perjanjian kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk sumpah, mengingkari perjanjian kepada Allah dalam bentuk dan lain sebagainya. Contoh, sebelum seseorang itu dilahirkan, mereka mengatakan kepada Allah bahwa, kata Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, sebelum kalian dikeluarkan dari rahim itu, dia berjanji kepada Allah. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Janin menjawab, benar engkau Tuhanku. Maka Allah keluarkan. Ketika mereka melupakan Allah, mereka ingkar kepada Allah. Itu perbuatan sederhana. Ada yang lain, ada. Yang kita temukan dalam keseharian, ada. Mereka yang ingkar janji dengan sumpah mereka. Mereka yang ingkar janji dengan janji mereka. Mereka yang mendustakan amanah-amanah Allah, pengkhianat mereka, semua. Manusia yang lalai dari perbuatannya, manusia yang lalai daripada syariat Allah, manusia yang keluar dari jalan yang sesungguhnya, pengkhianat kepada Allah, berdusta kepada Allah. Kalau cuma berdusta kepada Allah masih dikategorikan munafik. Kalau hanya berdusta atas nama Allah, berdusta kepada Allah dan Rasulnya, dikategorikan munafik. Bagaimana ada orang yang berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya? Jauh lebih pengkhianat, jauh lebih munafik daripada munafik itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karakter ini adalah karakter manusia-manusia jahiliyah pada masanya. Dulu sebelum Islam datang. Sekarang Islam sudah datang. Pelakunya umat muslim itu sendiri. Nah, orang dulu kafir, tidak Islam. Orang sekarang muslim, mengerti, tahu, tapi justru mereka yang paling banyak melakukannya. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yusallu fi akhir zaman.
Nanti kata Nabi, kecurigaanku terhadap mereka, terhadap umat mukmin itu, terhadap orang muslim, masuk ke dalam masjid salat tapi ternyata mereka tidak mukmin. Kenapa demikian? Karena begitulah kenifakan mereka kepada Allah, begitulah mereka dusta kepada Allah, sehingga dalam salat pun mereka melupakan Allah. Salat jasadnya, hati dia tak salat. Sedangkan dalam salat saja kita masih melupakan Allah, bagaimana dengan perbuatan yang di luar? Kata Nabi, satu-satunya tempat teraman bagi seorang mukmin adalah masjid, sementara dalam masjid umat mukmin tidak beriman. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yastakhfi al-mu'min fihim kama yastakhfi al-munafiq fikumul yawm, kata Nabi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu berhati-hati, kita perlu menjaga diri, kita perlu mawas diri. Kenapa demikian? Karena kita termasuk orang-orang yang sangat mungkin terjebak dalam kemunafikan. Maka kalau kita mau terjebak dalam kemunafikan, maka bersantailah dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tapi seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, tidak akan mau menjerumuskan diri dia dalam jurang api neraka, apalagi menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.